hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, Shoyan menjelaskan kepada Yellow secara singkat tentang bahan-bahan obat yang ia perlukan. Awalnya Shoyan tidak terlalu berharap banyak, itu karena dia juga mengerti bahwa bahan yang dia butuhkan cukup langka. Namun tidak disangka bahwa setelah Shoyan menyebutkan nama-namanya, Yellow menganggukkan kepalanya dengan senyuman. Guru, Shoyan hanya bisa mengucapkan satu kata. Ada apa? Apakah kau meragukan koleksi yang dimiliki orang tua ini? Ucap Yellow sambil membelai janggutnya. Shoyan tertegun sejenak, tidak disangka bahwa dia benar-benar berhasil menemukan bahan obat untuk memurnikan pil bintang Suan Tianbu. Setelah itu, Yellow memindahkan semua bahan obat yang telah lama ia simpan ke dalam cincin penyimpanannya. Meski terlihat sangat santai, tapi hanya Shoyan yang tahu bahwa bahan obat ini sesuatu yang diperoleh Yellow dengan susah payah. Dan sekarang, mereka semua diserahkan kepadanya. Ambil semuanya. Dengan kemampuan alkemiaku saat ini, aku bahkan tidak bisa mengendalikan bahan obat ini. Tidak ada gunanya menyimpannya. Saat Yellow berbicara, Shoyan tersenyum pahit. Tanpa menunggu jawabannya, Yellow menyerahkan cincin penyimpanannya itu kepada Shoyan. Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi bagaimana mungkin Shoyan tidak memahami pikiran gurunya? Shoyan sedikit terkejut. Dia masih ingat ketika Nalan Yanran memberi pil energi gathering powder untuk memutuskan pertunangan dan mempermalukannya. Yellow mengatakan, pil seperti itu sama halnya seperti kacang yang tidak pantas disebutkan. Dalam sekejap mata, sepertinya segalanya telah berubah. Hanya perasaan tulus ini yang sepertinya tidak pernah berubah. Sekarang, setelah Shoyan mendapatkan bahan obat yang ia butuhkan, dia awalnya ingin kembali ke Show Mansion untuk memurnikannya. Perpisahan dengan sang guru, semua alkemis di pavilion pemurnian itu berdiri dan menangkupkan tangannya serempak ke arah Shoyan. Sesi penyulingan pil obat yang dilaksanakan oleh Shoyan saat itu memang membawa terlalu banyak kejutan bagi para alkemis di alam dewa kuno. Mereka mengamati setiap detailnya bagaimana Shoyan mampu memurnikan pil obat suci. Ia terlihat sangat luar biasa sampai terbentuknya sebuah pil dengan tingkat yang belum pernah mereka sentuh. Hanya mereka yang mengerti, semakin banyak pola pemurnian di dalamnya, semakin berkali-kali lipat tingkat kesulitannya. Keberhasilan Shoyan saat itu menjadi wawasan terbesar bagi semua alkemis di alam dewa kuno. Saat Shoyan hendak keluar dari pavilion pemurnian obat, dia tiba-tiba mendengar suara-suara hormat di belakangnya. Langkahnya tiba-tiba berhenti dan dia merenung sejenak. Saat ini, alam dewa kuno membutuhkan banyak tenaga kerja sebagai pasokan untuk masa perang. Daripada memurnikan pil obat secara tertutup dan tersembunyi, akan lebih baik jika dia bisa membantu meningkatkan keterampilan alkemis mereka di sini. Semakin mahir mereka dalam hal pemurnian, maka itu akan semakin baik mengingat situasi saat ini. Setelah berpikir seperti ini, Shoyan membatalkan niatnya untuk pergi dan kembali memasuki pavilion pemurnian obat. Yellow memandang Shoyan yang kembali. Tidak perlu bertanya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter muridnya. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Shoyan. Yifeyu menyaksikan Shoyan berjalan lurus menuju tengah pavilion pemurnian obat. Dengan lambaian tangannya, sebuah kuali obat tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia duduk bersila di tengah. Segera, setelah itu banyak bahan obat ditempatkan di sekelilingnya. Apa yang ingin dimurnikan Shoyan kali ini bukanlah pil di tingkat suci, tetapi pil obat yang belum pernah disaksikan oleh semua orang yang hadir, yaitu ramuan di tingkat dewa. Tak satu pun dari para alkemis ini yang dapat mencapai ramuan tingkat dewa. Bagaimanapun, meningkatkan ranah jiwa sangat sulit. Ini juga akan menjadi hambatan bagi banyak alkemis untuk berhenti. Shoyan tidak bisa membantu para alkemis ini dalam hal dunia nyata, namun dia berharap dapat membuat mereka menyadari beberapa arti sebenarnya melalui keterampilan alkemisnya. Shoyan hari ini sudah mampu sepenuhnya mengendalikan pemurnian ramuan dewa dan sedang bergerak menuju tingkat pemurnian obat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, Shoyan juga ingin membuat terobosan lebih lanjut dalam bidang alkemia. Dia juga harus menerobos belenggu jiwa tingkat domainnya. Momen ketika api 3 warna muncul, hal ini menyebabkan ledakan suara terkejut dari sekitar. Itu adalah 3 jenis jantung api yang digunakan sang guru saat itu. Suhu dan tekanan yang dipancarkan memang tidak bisa dibandingkan dengan api biasa. Seruan satu demi satu terus terdengar. Ada yang tercengang, ada yang bahagia, dan ada yang menunjukkan tatapan kagum. Untuk mereka, tidak diragukan lagi, mendapatkan satu jantung api pun sudah menjadi hal yang mustahil. Namun pria berjubah hitam yang sedang duduk di depan mereka mampu menundukkan 3 jenis api sekaligus.
Dengan ini saja, sudah cukup membuat sang alkemis ini merasa sangat mengagumi Shoyen. Selain itu, sepertinya Shoyen dengan murah hati membiarkan mereka mengamati keterampilan alkemisnya. Untuk sementara, mereka yang awalnya sedang memurnikan pil obat langsung menghentikan tindakannya. Jelas, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Meskipun mereka tidak bisa menebak pil obat apa yang sedang dimurnikan Shoyen, mereka yakin bahwa tingkatannya pasti tidak rendah. Semua pasang mata memfokuskan diri pada sesosok di tengah pavilion. Saat ini, Shoyen mengirim ribuan ramuan obat ke dalam api dengan lambaian tangannya, yang membuat seruan itu datang lagi satu demi satu. Bahkan mata Yellow menyipit. Keterampilan alkimia anak ini, apakah kamu sudah mencapai level itu? Yellow hanya bisa menghela nafas. Bahan obat yang berbeda memiliki khasiat yang berbeda. Apakah itu bubuk atau cairan, membutuhkan suhu nyala api berbeda-beda. Ini berarti, Shoyen dapat mengendalikan setiap inci api secara akurat. Pemurnian yang mengerikan. Jiwa kuat apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Suara diskusi terdengar dari para penonton di samping. Shoyen terus melambaikan tangannya. Bahan obat yang diekstraksi itu bercampur dengan cepat. Itu dilakukan dengan sangat terampil dan tepat. Bahkan ada ratusan bahan obat yang digabungkan dalam waktu bersamaan. Dan kemudian disempurnakan dengan api. Prosesnya sangat rumit. Segera semua alkemis mengerti. Apa yang disempurnakan Shoyen sekarang bukan lagi ramuan tingkat suci, melainkan ramuan tingkat dewa. Ramuan dewa, aku telah menunggunya sepanjang hidupku. Aku khawatir, aku bahkan tidak berani berpikir untuk mencobanya. Suara desahan itu berlanjut. Mereka juga menyaksikan dengan penuh konsentrasi bagaimana Shoyen memurnikan ramuannya. Cara yang ditunjukkan Shoyen seolah-olah dia sudah hafal dengan semuanya. Hanya dalam waktu singkat, pil bulat sudah mulai terbentuk di tungku pembakaran. Kemudian aroma obat yang kuat segera menyebar. Apakah ini ramuan dewa? Terlalu cepat, sulit dipercaya. Tidak, itu tidak benar. Sepertinya ini belum berakhir. Pada saat ini, Shoyen mengeluarkan ribuan bahan obat lagi. Akhirnya dimurnikan menjadi setetes cairan spiritual. Kemudian digabungkan dengan pil obat yang sudah terbentuk. Aroma obat yang lebih kuat pun menyapu seluruh pavilion, seperti angin musim semi. Semua alkemis yang mencium aroma ini secara alami dapat merasakan dengan jelas bahwa kualitas ramuannya telah meningkat. Dan perbaikan seperti ini terjadi berulang kali, hingga aroma ramuan memenuhi pavilion pemurnian ini. Wewangian semacam ini cukup membuat setiap alkemis tergila-gila padanya. Wewangian seperti itu mewakili kualitas pil obat dan mencapai level yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Apakah ini ramuan dewa? Sungguh luar biasa, sangat murni. Pil obat ini tidak hanya tidak hancur, tetapi bahkan lebih sempurna setiap saat dan akhirnya menjadi pil lengkap. Apa yang disempurnakan Shoyen kali ini bukanlah pil bintang Xuan Tianbu. Itu adalah pil tubuh dewa dan iblis yang telah dimurnikan sebelumnya. Dia telah menyempurnakan ramuan ini berkali-kali. Oleh karena itu, dia sudah terbiasa dan lebih terampil. Ia juga dapat menunjukkan kehalusannya kepada para alkemis ini. Setelah pemurnian selesai, Shoyen menyimpannya ke dalam botol giok sederhana. Pemandangan ini membuat Yellow sedikit mengangkat alisnya. Yan si kecil, pil seperti itu sebenarnya kau simpan ke dalam botol batu giok. Bukankah ini terlalu meremehkan? Yellow berkata sambil tersenyum. Guru, ramuan ini sama seperti saat Anda melihat pil energi powder dari Nalan Yanran. Tidak mengherankan jika aku menempatkannya seperti ini. Shoyen tersenyum dan menggaruk kepalanya. Kamu, hahaha, aku sangat bangga menjadi seorang guru. Yellow tertawa keras, memandang Shoyen dengan penuh kasih sayang. Meski keduanya dianggap guru dan murid, tapi keduanya telah menjalani banyak kehidupan bersama, dan hubungan keduanya bahkan lebih baik dari hubungan keluarga. Guru, selanjutnya masih ada hal yang perlu kuselesaikan. Untuk sementara, aku hanya bisa melakukan pelatihan tertutup. Setelah Shoyen selesai menyempurnakan ramuan dewa iblis ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Yellow dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia meninggalkan pavilion pemurnian obat di bawah tatapan mata dari sang alkemis lainnya. Sampai Shoyen pergi, ada sorak-sorai di pavilion pemurnian obat. Jelas, kali ini setiap alkemis mendapatkan banyak manfaat. Adapun Shoyen, dia tidak memiliki banyak waktu bersantai. Sebelum Sukian Taiyi berinisiatif menghubunginya, Shoyen harus mempersiapkan beberapa hal dengan baik. Budidaya klon Yuansen memerlukan konsumsi pil Xuan Tianbu. Di mata Ye Feiyu, yang tampak tidak senang dan bahkan cemburu, Shoyen mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah tiba di ruang tertutup Show Mansion, Shoyen sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan ramuan itu. Selain pemurnian pil Xuan Tianbu, Shoyen juga menyempurnakan 3 pil lainnya untuk kerjasamanya dengan si nomor 7, pil tubuh dewa dan iblis, pil dewa laut dan pil pengembalian mimpi. Bagi Shoyen, hanya pil tubuh dewa dan iblis yang lebih mudah dimurnikan. Tidak mudah untuk menyempurnakan pil dewa laut dan pil pengembalian mimpi. Untungnya, dia memiliki taman lingsu di pagoda emas. Ada ratusan tanaman obat yang ditanam, jadi dia tidak khawatir kekurangan bahan obat. Setelah beberapa hari berlalu, sudah ada 5 pil hijau di dalam kotak giok. Pil ini adalah pil bintang Xuan Tianbu untuk klon Yuansen. Selama periode waktu ini, bintang limbah yang diseret klon Yuansen mengarah ke alam dewa kuno, dan alam dewa kuno juga bergerak, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Tanpa bantuan ramuan,
Aku sudah dapat dengan jelas merasakan kemajuan energi dan darah Clone Yuanzhen. Sepertinya jalan kultivasi ini benar-benar efektif. Ditambah lagi, dengan kecepatan pemulihan ramuan ini, mungkin kita bisa selangkah lebih dekat ke alam dewa kuno. Gumam Xiaoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.